boleh datang berkumpul, bertemu di rumah Tuhan, kita boleh bersekutu dalam satu persekutuan ibadah doa bersama. Dan sebagai pengasih yang akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini adalah yang dikasihi Bapak Prabowo Undangan, dan diucapkan selamat datang buat kita sekalian, selamat datang beribadah. Baiklah, jemaat sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Diundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah Sabtu berdoa saat ini kita habiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai saudara. Kita angkat pujian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita tidak luput dari perbuatan-perbuatan kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Tuhan. Untuk itu, sekarang ini marilah kita dari salah kita mengakui kesalahan dan dosa Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan dalam surga, oleh karena penyertaan dan tuntunan daripada Tuhan kami, sehingga kami jemaat ini dapat boleh berkumpul di tempat ini pagi yang mulia Tuhan, untuk kami beribadah bersama-sama dalam satu berdoa. Bapa surga, pada saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati kepada Bapa, di mana kami mau mengakui akan segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada-Nya. Sehingga Tuhan dan mengampunkan segala wilayah yang kami boleh berkenan kepada-Nya. Tuntunlah kami, agar kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kami, apa yang menjadi tabur dan menjauhkan dari larangan Tuhan. Bapa surga, inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu,
kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bertugas-tugaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia bertuntut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolong. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya akan melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para perusahaannya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malam itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, bersuruhlah ia kepada Daniel dengan suara yang sangat. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatur mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik ke dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena dia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah membunuh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka.
bahkan menemukan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Sama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kuasai orang harus takut dan gentar pada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman sinis. Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Sampai kita jauh kita menunjukkan ini cuma memperluas satu abad. Ini jemaat dan kesatuan. Pembacaan kita pada pagi hari ini sebagai pembaca bersama dalam Daniel pasal 6 ayat pertama yang 29. Di mana tentunya bacaan ini kita sudah baca sejak hari Minggu ibadah di bagi kolom wanita kaum ibu, sudah remaja, kemudian bapak. Pada saat ini berakhir baca dalam kitab ini. Dan tema dari bacaan ini beranilah seperti Daniel. Daniel adalah satu pribadi yang hidup di zaman pemerintahan 3 raja, yaitu Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, dan Raja Darius. Dan Daniel ini bukan hanya sekedar hidup di zaman pemerintahan raja, tapi Daniel juga adalah seorang yang dipilih oleh raja-raja tersebut menjadi orang yang paling penting dalam setiap pemerintahan. Sekalipun dia dari golongan minoritas dan dia hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak menyembah Allah dengan benar. Dan dalam bacaan ini kita disebutkan dan terdiri dari 3 pejabat tinggi ini, di mana dipilih oleh Raja Darius yang memimpin dari 120 wilayah kerajaan. Dan mereka disebut juga sebagai wakil raja, dan Daniel salah satu pejabat tinggi di pada saat itu, di mana mereka memiliki tugas bertanggung jawab para wakil-wakil agar raja tidak dirugikan. Ini kita lihat menunjuk kepentingan politis saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daniel adalah salah satu pribadi yang sangat memuliakan Allah, di mana hal ini dapat kita lihat dengan pernyataan daripada Raja Darius bahwa disebutkan situ supaya seluruh kerajaan yang dikuasainya harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang perintahnya tidak akan binasa dan kuasanya tidak akan berakhir. Dari macam ayat yang 27. Dan kalau kita lihat dari bacaan ini, bagaimana Raja Darius mengatakan Daniel ini dengan dia melihat Daniel melebihi dari 3 pejabat, 2 pejabat yang lain yang dialami. Karena pada saat itu kita melihat bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa. Disebutkan itu roh yang luar biasa. Karena Raja Darius ini tahu bahwa sebelumnya, kalau kita membaca Daniel ini pada pasal-pasal yang sebelumnya, dikatakan dia punya roh yang luar biasa karena dia Daniel ini bisa membaca mimpi. Kalau waktu pemerintahan Nebukadnezar ini, Raja Nebukadnezar dia mengatakan suatu mimpi dan dia mengumpulkan semua para ahli-ahli dan ahli hukum satu-satu untuk menerjemahkan apa mimpi daripada raja ini. Tapi daripada yang dia panggil semua itu, ahli ahli peramal segala macam, mereka tidak dapat menerjemahkan apa makna dari raja mimpi Raja Nebukadnezar ini. Dan Daniel yang bisa menerjemahkan makna daripada mimpi Raja Nebukadnezar ini, sehingga Raja Darius melihat dia punya kelebihan, salah satu kelebihan, sehingga Raja Darius itu merencanakan untuk memberikan satu
pimpinan atau tanggung jawab yang untuk memimpin kerajaan-kerajaan ini, di samping kedua pejabat tinggi. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana pejabat tinggi mereka dengan lihat adalah perbedaan atau ada beberapa perhatian khusus, mereka seperti cemburu atau iri. Dan apa yang mereka buat? Bahwa mereka ingin menjadi dia atau bagaimana supaya itu tidak dia muncul atau tidak dia dijadikan raja dengan mencari kesalahan dari Daniel. Dari dalam bacaan di sini bagaimana mereka tidak mendapatkan kesalahannya, sehingga mereka mencari cara lain kelebihan dari Daniel. Nah, apa kelebihan dari Daniel ini? Di mana dia selalu berdoa kepada Tuhan. Mereka bilang dia selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka menyampaikan kepada raja, kepada satu cara bermufakatan secara jahat, menyampaikan kepada raja bahwa orang-orang di media Persia ini buatlah satu ketentuan atau buatlah satu aturan atau undang-undang bahwa di dalam 30 hari belakangan kedapatan dia menyembah dewa atau orang ataupun ilahnya apa, maka dia akan menjadi berubah, yaitu dibuang singa. Dan itulah yang mereka buat. Mereka menentukan kepada raja, dan raja mungkin dia siap untuk seperti itu laksanakan. Dan ternyata pada saat Daniel mengetahui bahwa keputusan atau ketentuan itu, undang-undang itu telah ditetapkan, dia marah atau dia mencari cara lain bagaimana membalas keputusan ini. Tapi bagaimana dia pulang ke rumahnya, dia masuk dalam kamar, dia pasang 3 tingkat dan terbuka pada tulisan. Dia berdoa, dia berdoa di situ dan memang sudah satu kebiasaan dia melakukan hal yaitu dia memuliakan Allah. Di sini kita bisa lihat bagaimana Daniel itu punya satu kepercayaan diri yang tinggi, punya suatu keyakinan, ketekunan, keteguhan untuk dia melaksanakannya. Dan pada saat dia berdoa datanglah mereka ini yang memang ingin menjebak Daniel. Dan itulah mereka dapati dan mereka melaporkan kepada raja bahwa Daniel telah melanggar atas undang-undang atau ketentuan yang telah diterapkan oleh Raja Darius. Dan sebagai seorang raja yang mau melaksanakan pemerintahan dan komitmen terhadap hukum yang dia laksanakan, dia harus mematuhi hukum itu. Sehingga dengan berat hati dia harus menyatukan hukuman kepada Daniel. Kalau kita baca itu begitu berat. Dia cari-cari bagaimana cara supaya Daniel bisa lolos, bisa aman, sampai pun matahari terbenam, tapi tidak dapat. Dan akhirnya dia masuk. Ini tentunya kalau kita berbicara seorang raja Darius, dia mau menentukan atau dia memutuskan hal yang tidak dia inginkan, tapi dia harus laksanakan. Bapak Ibu jemaat yang disebutkan, peristiwa ini atau masalah ini kalau kita melihat perjalanan sejarah bangsa kita, ini juga pernah dialami oleh pemimpin kita juga, bukan bangsa kita. Di mana ketika dia akan menandatangani satu surat untuk penghukuman sahabat, teman atau saudaranya, yaitu kartu sendiri yang pada saat itu, dia satu menetes air mata untuk dia menandatangani, karena harus menghormati dan itu hukum harus dijalankan. Kalau kita baca sekarang sebelumnya, dan itu harus dilaksanakan. Itulah pemimpin yang bijak, yang tegas. Dan disinilah Raja Darius juga mengalami hal yang sama, dan dia mengatakan, dia sepasrah kalau bilang, Daniel, Allahmu akan menyelamatkan kau. Maka diambil Daniel dan masuk dalam gua singa. Dan kalau kita baca sini pagi-pagi raja datang dan dia lihat ternyata dia masih hidup, kekal dalam raja. Nah, jadi Allahmu yang menyelamatkan dia, di mana malaikat-malaikat Tuhan, malaikat-malaikat Allah yang datang membantu dia, menolong dia, mengangkut sehingga dia tidak merekam kepada Daniel. Daniel berbeda dengan pejabat lainnya. Seperti dikatakan tadi bahwa dia memiliki roh yang luar biasa. Kemampuan inilah yang telah membuat raja mempercayai dan memberikannya kedudukan tinggi atas semua kota kerajaan. Artinya Daniel ini diberikan tempat di atas para pejabat-pejabat lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah Daniel ini kita baca bersama-sama. Di sini kita belajar bagaimana kita melihat ciri-ciri daripada hidup untuk kita memuliakan Allah. Dari kisah Daniel, pertama kita bisa lihat dari keteguhan hati dari Daniel. Kemudian bagaimana kita bisa melihat kesetiaan. Kemudian kita lihat juga bagaimana ketekunan dari Daniel, dan terakhir keyakinan dari Daniel. 4 poin ini kita bisa lihat, kita bisa ambil dari bacaan ini. Di mana kita lihat dari keteguhan hati Daniel.
Ketika seorang berada dalam kesukaran, dalam permasalahan atau masalah berat, biasanya orang mudah sekali untuk meragukan, dia bimbang, dan dia melupakan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Karena yang dia lihat secara mata jasmaninya adalah tertuju pada besarnya masalah yang dia hadapi. Tetapi Daniel dia tidak goyah imannya kepada Allah. Keteguhan hati dia tetap sungguh luar biasa. Di mana tekadnya untuk dia melakukan Tuhan tidak pernah goyah. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia percaya bahwa Allah akan sanggup menyelamatkan. Dan Daniel ini juga sudah ditawan sejak umur 16 tahun. Jadi dia sudah teruji. Keteguhan hatinya dia sangat yakin bahwa apa terjadi dalam kehidupannya masih Tuhan akan tolong. Ini keteguhan daripada Daniel yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Sebenarnya keteguhan kita hati kita melihat Allah. Kemudian yang kedua, masalah kesediaan. Karena di sini kita baca dalam kamar, dia masuk, dia berdoa, dia berlutut 3 kali sehari. Karena dalam kamar inilah merepresentasikan Daniel sebagai orang yang setia kepada Allah, kepada Tuhan. Dia tidak pernah lalai beribadah kepadanya, baik dalam perbuatan di Babel maupun di tengah-tengah orang yang menyembah dewa, bahkan yang menyembah raja sekalipun dia tidak goyah. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dan sekalipun itu diperintah untuk dilaksanakan menyembah kepada raja dan Yesus, tapi Daniel tidak melakukannya. Dia berketetapan hati untuk setia dan membayar dirinya pada imannya kepada Allah. Nah, tadi itu sudah kasih undang-undang, orang lain kan pendidikan itu ada perempuan terus dia tidak mau ikut raja dan dia tahu konsekuensi dalam mana dia melawan daripada aturan itu masuk di kursinya. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana ketekunan daripada Daniel. 3 kali dia berdoa supaya dia memuji Allahnya seperti yang dia lakukan. Daniel menyembah Allahnya setiap hari di tengah fitnaan, cemoohan, ataupun tuduhan, ancaman, bahkan hukuman mati sekalipun. Karena kalau sebuah kursi itu bisa tahu apa yang terjadi. Ia tetap beribadah kepada Allah. Dia tetap dalam dia beribadah Tuhan Allah. Ini yang satu, ketekunan kepada dan Tuhan menilai bahwa ketekunan adalah hal yang penting yang harus kita lakukan, yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti kalau membaca Al-Quran pasal 14 ayat 12, disitulah dikatakan orang yang tekun terhadap Tuhan orang yang menyelamatkan. Dan poin yang keempat yaitu keyakinannya. Daniel memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Allahnya sanggup memperbaiki diri. Sudah dia berkata tadi. Dan sangat percaya kepada Allahnya sehingga nanti hukuman tadi bahkan kematian sekalipun tidak akan mengubah keyakinannya kepada Allah yang dia percaya kepada Tuhan yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menuntut kita, karena kita berdoa kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya seperti yang poinnya dari antara ini. Kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Kisah dari ini mengajarkan integritas iman orang percaya yang teruji dan terbukti ketika menghadapi ancaman, bahwa keberanian sejati dan datang dari keteguhan dan komitmen Tuhan. Dan dia berani karena dia adalah yang benar. Dia tahu dia berbuat salah kepada masyarakat pun, kepada orang lain, bahkan kepada raja, sehingga dia tidak datang. Dan keberanian Daniel menjadikan contoh bagi kita untuk kita memiliki keberanian tetap menjaga integritas, komitmen dan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Allah dalam menghadapi tekanan dan cobaan. Dalam pergumulan kita, karena Tuhan yang kasih pergumulan dan cobaan itu orang lebih itu kemampuan. Dan pas ada jalan solusi seperti yang berserah kepada Tuhan, itu juga ada nih. Tidak akan menutup di kamar, minta permohonan, minta kekuatan, minta kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang kita alami. Sebab pergumulan, cobaan dan ancaman hidup dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Inilah menjadi ujian bagi kita, kualitas dari iman orang yang percaya. Kita yakin bahwa kita selalu berserah kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, kita akan dituntun dan diberkati. Tuhan berkati permohonan kita pada pagi ini. Amin. Kita berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah dalam Yesus Kristus
dan perantaran Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari kita sambil berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga kita sampai kepada Yesus ini. Tuhan, kami berdoa buat Tuhan saat ini berkati memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan serta semangat bagi dia untuk kita bekerja dalam pelayanan, berkati dia dalam pekerjaannya dan juga keluarganya, keluarga kita yang sebutan apapun yang menjadi harapan, rencana, cita-cita daripada keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga yang sebutan kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat jemaat yang mulai hadir pada saat ini diberkati dan sebentar kami akan berpisah tibakan di rumah kita masing-masing dengan selamat sejahtera. Perangkat yang sudah membantu untuk perencanaan ibadah ini kami berkati. Ini doa selamat kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa bersama kita pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, dan saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan untuk itu pada saat ini diucapkan banyak terima kasih kepada karir kita Bapak Penatua Meki Binangen yang sudah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Penatua bersama dengan keluarga dan saudara. Disampaikan banyak terima kasih juga kepada Bapak Kiai Robis yang sudah memimpin dalam ibadah tadi. Tuhan memberkati. Bahkan juga disampaikan banyak terima kasih kepada pianis kita, Saudari Mega Sengke, juga prokantor Ibu Adela Pisang, dan pembawa persembahan Ibu Ketima Muli dan juga Ibu Rita Soputan. Disampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Juga pendoa siapa tadi, panggilan khusus juga Pendeta Fabiola, disampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan seluruh jemaat Kornam yang sudah berbahagia dalam bertugas doa bersama kita pada pagi hari ini, disampaikan banyak terima kasih. Juga kepada pastor kita Bapak Ali Pulau bersama Ibu Mei, disampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan seluruh jemaat yang sudah boleh hadir pada pagi hari ini dalam doa ibadah bersama, disampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan mendengarkan penyampaian dari Komisi KPDP. Untuk itu Komisi KPDP dipersilakan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus bagi kita baru selesai dengan baik. Atas nama Komisi KPDP, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Meki Binangen yang sudah memimpin ibadah kita di pagi hari ini, dan kepada Diaken Robis beserta jemaat Kornam yang sudah bertugas di pagi hari ini. Disampaikan terima kasih kepada Pendeta Hikmah dan Pendeta Fabiola yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Disampaikan terima kasih kepada Persus Diaken dan Pendeta dari kolom 1 sampai kolom 10 yang sudah hadir. Disampaikan terima kasih, dan kepada jemaat yang sudah hadir di pagi hari ini disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pengumuman untuk ibadah kita pada bulan depan
tanggal 7 September 2024 yang menjadi kadin adalah Ibu Penatua Catherine Previ dari Jemaat Kolom 8. Jumlah kehadiran kita di pagi hari ini, kolom 1 2 orang, kolom 2 2 orang, kolom 3 1 orang, kolom 4 1 orang, kolom 5 1 orang, kolom 6 13 orang, kolom 7 4 orang, kolom 8 4 orang, kolom 9 tidak ada, kolom 10 tidak ada. Jadi jumlah kehadiran kita di pagi hari ini berjumlah 24 orang. Terima kasih.